Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kita mulai ibadah kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia-Mu Tuhan, buat penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan menguruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
pertolongan Tuhan Yesus, kita dapat melewati segala hal. Amin. Yes, kita akan menjadi katakan hanya dengan Tuhan saja.
penasehat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku,
kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus diizinkan bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus diizinkan bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus diizinkan bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus diizinkan bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami ada dan kami percaya semuanya karena Tuhan yang menyertai kami. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa, diamkan suara hati kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami percaya ketika firman diberitakan, kuasa firman-Mu sanggup untuk memulihkan kami. Kuasa firman-Mu sanggup untuk menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang menyatakan kehendak-Nya, Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu ini untuk menyatakan pernyataan-pernyataan yang Tuhan ingin nyatakan di tengah jemaat Home Ministry. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30, kita akan baca bersama-sama, dan ini adalah khotbah saya untuk melanjutkan khotbah sebelumnya, khotbah pada minggu yang lalu. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Sobat Home Ministry, kalau kita membaca ayat ini pada minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, kita sudah mempelajari firman Tuhan ini. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan memiliki tujuan ketika menciptakan manusia. Tapi tujuan Tuhan yang begitu luar biasa itu, tujuan Tuhan yang begitu mulia itu, tujuan Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia itu menjadi bermasalah karena Adam jatuh ke dalam dosa. Karena manusia memilih jalan untuk meninggalkan Tuhan. Manusia memilih jalan untuk beroposisi dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, pada minggu-minggu yang lalu saya juga sudah menyampaikan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang dan Tuhan kemudian bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Itu bukan Tuhan tidak tahu di mana Adam saat itu. Tapi yang ingin Tuhan tanyakan, "Adam, di manakah posisimu saat ini? Adam, di manakah engkau mengambil posisi? Apakah masih ada di pihakku, ataukah engkau sudah mengambil posisi berlawanan denganku? Apakah engkau masih mendukungku, ada di pihakku, atau engkau sekarang sudah menjadi lawanku?" Saudara, manusia ternyata berubah posisi. Dan ini adalah karakter manusia. Jadi kalau ada yang dulu teman, sekarang jadi lawan, nah itu memang manusiawi. Kenapa? Karena nenek moyang kita begitu, saudara. Ada karakter manusia yang jatuh dalam dosa, yang melekat di dalam kita, di mana kita dengan mudahnya merubah posisi kita. Saudara, oleh karena itu, kalau dengan manusia, kalau dengan manusia, jangan terlalu fanatik. Sekarang nih kan, saudara, kita udah lewat ya. Udah lewat pemilu, udah lewat, jadi udah aman nih. Jadi, jangan lewat fanatik. Ini udah selesai pemilu, saudara udah nyoblos, saudara sudah milih. Nah, jangan lagi nih terlalu fanatik. Mau 01, mau 02, mau 03, orang Manado bilang, torang semua basudara. Jadi jangan terlalu fanatik, saudara. Karena hari ini bisa saja ya jadi musuh. Besok bisa aja bergandengan tangan. Hari ini bergandengan tangan. Besok bisa aja bermusuhan, berlawanan. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat ini, manusia ketika jatuh dalam dosa, maka kemudian ada konsekuensi. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, dosa itu dalam bahasa Ibrani kata, dalam bahasa Yunani hamartia. Itu artinya, hamartia itu artinya manusia itu keluar dari sasaran, keluar dari tujuan Tuhan menciptakan dia. Kenapa keluar dari tujuan Tuhan menciptakan dia? Karena manusia itu membuat sasaran yang baru. Manusia membuat tujuan yang baru. Tujuan manusia bukan lagi tujuan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rencanakan, tapi manusia membuat tujuannya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan harus intervensi supaya tujuan manusia dikembalikan kepada tujuannya Tuhan. Karena kalau hanya mendasarkan tujuannya kepada keinginan manusia, maka Rasul Paulus sendiri pernah berkata, "Yang aku kehendaki adalah melakukan yang baik, tetapi yang aku lakukan adalah apa yang tidak baik." Dia kemudian berkata, "Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Tapi selanjutnya Rasul Paulus kemudian berkata, "Syukur kepada Elohim karena di dalam Yesus Kristus." Nah, ini penting. Saya sudah sampaikan bahwa Yesus itu datang untuk mengembalikan kita kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Kepada tujuan awal Elohim menciptakan kita, yaitu segambar dan serupa dengan Elohim.
Gambar dan rupa sudah saya jelaskan. Apa itu gambar, apa itu rupa. Kalau bicara rupa kita bicara tentang kualitas. Kalau bicara gambar kita bicara tentang komposisi. Oleh karena itu tidak ada satu manusia pun dengan perbuatan-perbuatannya mampu sampai kepada tingkat kualitas yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan ibadah, amal ibadah kayak apapun, tidak mampu untuk sampai kepada level yang Tuhan inginkan, sampai kepada kualitas yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena level manusia itu sudah terlalu turun, kualitas manusia sudah ada sangat di bawah. Itu dinyatakan di mana, saudara? Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengulang sedikit supaya kita punya benang merah sebelum kita masuk kepada khotbah saya nih selanjutnya nih. Jadi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelumnya manusia itu adalah makhluk kekal. Jadi kalau ditanya umur Adam sebenarnya berapa tahun? Umur Adam setelah jatuh dalam dosa 900-an tahun. Tapi sebelum dia jatuh dalam dosa, nggak ada yang tahu dia makhluk kekal. Berapa tahun, Pak? Di situ tahun belum berlaku. Tahun yang dipahami oleh manusia kayak sekarang nih 365 hari, 366 setengah hari itu, yang tahun kabisat itu belum ada, saudara. Nggak ada hitung-hitungannya. 366 seperempat ya. Itu nggak ada. Nggak ada hitungannya. Jadi 365 hari itu mulai dihitung manusia atau dibilang tahun Masehi itu kapan? Ketika manusia jatuh dalam dosa. Ada tahun Ibrani. Tahun Ibrani 360 hari. Hitungan harinya dari mana? Nah ini ada yang menghitung hari itu dari matahari, peredaran matahari. Ada yang kemudian dari bulan. Ya silakan aja. Tapi intinya ketika manusia jatuh dalam dosa, baru ada hitungan yang disebut dengan tahun-tahun hidup manusia itu. Jadi umur Adam ketika jatuh dalam dosa, setelah dia jatuh dalam dosa, itu ada umur 900-an tahun. Adam nih. Setelah jatuh dalam dosa, ini yang ingin saya tunjukkan adalah penurunan kualitas. Oleh karena itu dalam kitab Kejadian itu, yang kita sudah baca Kejadian pasal yang ke-6, bahwa umur manusia itu hanyalah sampai 120 tahun. Kenapa? Karena roh Tuhan tidak lagi mau tinggal di dalam daging manusia. Karena daging manusia ini sudah terlalu rendah kualitasnya. Kualitasnya itu adalah kualitas tanah. Oleh karena itu Roh Kudus itu nggak mau lagi tinggal keluar dari tubuh manusia. Umur manusia katanya cuma sampai 120 tahun. Sekarang di dalam Mazmur yang ditulis oleh Musa kemudian berkata bahwa umur manusia 70 tahun, kalau lebih 80 dan lebihnya itu kemuliaan atau mahkotanya adalah penderitaan. Nah kalau saudara sekarang sudah berumur di atas 70 tahun, bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Kalau masih bisa sehat, masih bisa makan enak, haleluya. Karena hari-hari ini saudara, karena terlalu banyak makan enak, orang-orang itu mengalami banyak masalah. Coba lihat, masih muda kolesterol tinggi, masih muda gula darah tinggi. Nah saya juga ngalamin. Karena nggak bisa rem makan saudara. Waktu periksa ternyata gula darahnya tinggi. Orang bilang yang penting doa Pak. Saya setiap kali makan doanya sampai 2 kali. Doa dalam hati dan doa beneran. Ini serius saudara. Tapi saudara jangan mencobai Tuhan. Oh ada Tuhan sertai. Hajar saja. Jaga juga makanan. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang kita warisi dari Adam. Tubuh yang sudah jatuh dalam dosa, tubuh yang kemudian kualitasnya sudah sangat turun. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus ini datang untuk kemudian mengembalikan manusia kepada kualitas asalinya, kepada format asalinya, kepada komposisi asalinya yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang harus bertindak. Jadi di sini adalah tindakan Tuhan yang bisa memulihkan kita supaya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Sedangkan perbuatan-perbuatan kita, kalau kita mau jadikan standar, ukuran supaya kita masuk atau kembali kepada rencana semula dari Tuhan, saudara nggak memenuhi syarat. Saya nggak memenuhi syarat.
Hamba Tuhan siapapun yang paling kudus, yang paling suci, yang paling wow. Bahkan kalau dia sudah jalan di atas air sama seperti Yesus, dia nggak mungkin, saudara, bisa sampai kepada kualitas asali ketika Tuhan menciptakan kita. Oleh karena itu Yesus datang. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus adalah frame. Yesus adalah blueprintnya. Yesus adalah standarnya. Ketika Adam itu diciptakan. Ketika Adam diciptakan dengan blueprint. Gambar Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus. Kolose 1 ayat 15 kita sudah bahas. Oleh karena itu, maka kemudian Yesus datang. Tujuan Yesus datang untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada gambar dan rupa Tuhan. Siapa yang dikembalikan itu? Firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa orang-orang yang dikenal oleh Tuhan terlebih dahulu ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa kita terlebih dahulu itu ditetapkan di mana? Di Kairos, di waktunya Tuhan. Setelah kita ditetapkan dalam rencana Tuhan, dalam waktunya Tuhan itu, saudara, masih di dalam kekekalan Tuhan sudah merencanakan menciptakan Raymond, menciptakan Pastor Valdo, menciptakan Pastor Doni. Semuanya sudah ada di kepala Tuhan. Tuhan ingin menciptakan kita. Nama-nama kita sudah ada di kepalanya, di dalam rencananya. Sudah ada rencana mau ditaruh di mana nih orang nih. Jadi saya sudah bilang minggu yang lalu, saudara, bahwa saudara ada di dunia ini itu bukan karena kebetulan, apalagi karena kecelakaan. Kita bisa ada di dalam dunia karena kita sejak semula, sejak kekal, ada di dalam rencana Tuhan itu. Ada di dalam Kairos itu. Karena kita sudah ada di dalam Kairos, maka kita dihadirkan oleh Tuhan di dalam Kronos. Di dalam waktu, dalam kronologi waktu yang kita kenal di dunia ini. Saudara dilahirkan, saya dilahirkan tahun 1977. Pastor Doni lebih dulu dilahirkan waktunya. Sudah ditaruh oleh Tuhan. Ketika kita ditaruh oleh Tuhan, firman bilang bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Karena kita dikenal oleh Tuhan, maka kita itu dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang membenarkan kita. Setelah kita dipanggil, kita dibenarkan, nanti kita akan dimuliakan kembali kepada gambar dan rupa Tuhan. Karena itu, kita akan memiliki tubuh yang sama dengan tubuh Yesus Kristus. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Inilah puncak iman kita, saudara. Jadi saya kemudian masuk dalam khotbah saya. Saudara harus ingat, yang pertama kita itu ditetapkan dalam Yesus sebagai anak. Ulang. Kita ditetapkan di dalam Yesus sebagai anak. Tolong bilang kiri kananmu. Kita ditetapkan dalam Yesus sebagai anak. Amin. Jadi ketika Tuhan menetapkan kita, kita ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan, ini anak saya. Raymond Wisan adalah anak saya. Ini ketetapan saya. Jadi saudara, ini nggak main-main. Sejak awal saudara, kalau hari ini saudara bisa percaya Yesus, duduk mendengar firman Tuhan, mengambil keputusan, saya ikut Yesus dan saya ingin dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ambil keputusan itu, maka saudara harus pahami bahwa sejak awal di dalam kekekalan, nama saudara sudah ditetapkan di dalam Tuhan Yesus untuk menjadi anak. Kalau kita sudah ditetapkan di dalam Yesus, tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu melepaskan engkau dari kuasa Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu membuat engkau menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, kemanakah aku akan lari dari rohmu? Engkau ada di ufuk timur. Aku ada di bawah dunia, engkau ada di sana. Bahkan aku tidur di tengah dunia orang mati, engkau pun ada di sana.
Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan yang menetapkan kita, maka Tuhan gak mungkin gagal untuk memanggil kita. Kalau Tuhan yang memanggil kita, Tuhan gak mungkin gagal untuk memuliakan kita. Oleh karena itu saya ingin saudara benar-benar memahami, saudara betul-betul menyadari bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu adalah panggilan yang sudah direncanakan Tuhan sejak kekal. Kita ditetapkan sebagai anak dalam Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 5 dan 4. Kalau kita perhatikan ayat ini, firman Tuhan itu berkata bahwa sebelum segala sesuatu ada, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang kemudian orang bilang dengan predestinasi. Teologi predestinasi itu bukan kemudian kita cuma berbicara bahwa kita itu dipilih. Kita itu sudah ditetapkan. Kita sedang berbicara ini tentang Yesusnya, dipilih dalam Yesus. Jadi saudara itu dipilih bukan karena saudara. Saya dipilih bukan karena saya. Saya dipilih di dalam Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya saudara, Yesus yang memilih saudara dan saya, bukan kita yang bisa memilih Yesus. Jadi kalau kita itu bisa percaya Yesus, karena Yesus yang memilih kita. Kalau saya saudara atau saya yang pilih Yesus, kita bisa salah pilih saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus yang pilih saya, Tuhan Yesus yang pilih saudara, Tuhan tidak mungkin salah. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada orang Kristen, tapi tiba-tiba meninggalkan Yesus. Bahkan sudah menjadi pengkhotbah, bahkan sudah menjadi pemain musik, bahkan sudah menjadi singer, bahkan sudah menjadi pengerja gereja, bahkan sudah menjadi gembala gereja. Saya ingin katakan, itu bisa terjadi karena cara pandangnya salah. Itu bisa terjadi karena logika yang dibangun adalah kita yang memilih Yesus. Kalau kita yang memilih Yesus, ya bisa salah saudara. Kok bisa salah Pak? Ya iya. Kita pilih Yesus karena apa? Ada orang yang kemudian jadi Kristen. Pilih Yesus, ikut Yesus. Karena kawin. Karena menikah. Setelah suaminya meninggal, setelah istrinya meninggal, balik lagi. Banyak yang kemudian percaya Yesus karena apa? Karena melihat ada peluang. Karena melihat ada berkat. Karena melihat ada bisnis. Pilih Yesus. Ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah, tinggalkan Yesus. Inilah kalau kita yang memilih Yesus. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita ditetapkan di dalam Yesus sebelum segala sesuatu ini ada. Itu artinya Yesus yang memilih saudara. Karena itu nanti kita akan lihat saudara. Kita akan lihat dalam Injil Yohanes. Itu jelas sekali. Tapi saya ingin bilang terlebih dahulu, pahami dulu, mengerti dulu dengan benar bahwa kalau saya sekarang bisa percaya Tuhan Yesus, saya bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu bukan karena gagah saya, itu bukan karena hebat saya, itu bukan karena maunya saya, tapi itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih saya. Kalau Tuhan yang memilih saya, bagaimanapun keadaan saya, apapun latar belakang saya, Tuhan jauh lebih tahu masa depan saya. Tuhan jauh lebih tahu bagaimana menangani saya. Tuhan jauh lebih tahu bagaimana mengubah hidup saya. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita yang mengejar kekudusan, aduh. Walaupun saudara sampai di kota kudus, nggak mungkin kudus, saudara. Yang ada kudis.
Tapi kalau Tuhan yang kemudian memilih kita, maka Tuhan akan memanggil kita, Tuhan akan membenarkan kita, Tuhan akan mendidik kita, Tuhan akan memproses kita, Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin baik. Dia akan proses kita lewat apa? Lewat perjalanan hidup kita, lewat pergumulan demi pergumulan, lewat jatuh bangunnya kita. Tuhan tidak akan menyerah dengan kelemahan kita. Itu Yesus. Kalau kita yang mengejar Tuhan, kalau kita yang mengejar keselamatan, maka saudara nggak akan dapat kejar karena levelnya kelewat tinggi. Karena standar Tuhan itu terlalu tinggi. Tapi kalau Tuhan yang memilih kita, Dia tahu. Dia tahu bagaimana memproses Raymond. Dia tahu bagaimana mendidik Raymond. Dia tahu bagaimana membentuk Raymond. Tuhan jauh lebih tahu. Karena Raymond sejak awal sudah ada dalam rencana Dia. Sampai di sini saudara paham bagaimana proses pemilihan itu. Bukan kita yang memilih Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oleh karena itu saudara, saudara itu yang kedua harus diingat, dikenal dan diingat oleh Yesus dalam rencananya. Kalau Dia sudah tetapkan di dalam namanya, dalam nama Yesus, saudara sudah ditetapkan sejak kekal, sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia diciptakan, saudara dan saya sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Ketika Tuhan yang menjadi penguasa segala sesuatu, cuma ada Dia, cuma ada Tuhan, belum ada segala sesuatu. Saudara dan saya sudah ada dalam rencananya. Sebelum dunia ada, saudara, saya, kita semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Sudah ada dalam pikiran Tuhan. Oleh karena itu, Yesus kenal dan ingat kita. Ketika Tuhan mengerjakan rencananya, ketika Tuhan merealisasikan rencananya di tengah-tengah dunia, Tuhan ingat. Oleh karena namanya Raymond pasti diselamatkan. Dia kenal namamu, Dia ingat siapa dirimu. Tuhan tahu dalam rencananya, Tuhan gak mungkin melupakan saudara dan saya. Dalam rencana Tuhan, Tuhan gak mungkin melupakan kita. Mari kita baca dulu. Dalam 2 Timotius 2 ayat 19, kalau saudara lihat, kita itu dipanggil oleh Tuhan secara luar biasa. Dia kemudian tahu siapa kita. Dia mengerti siapa kita. Dia itu sangat-sangat mengerti saudara dan saya kelemahannya ada di mana. Karena itu kita dipanggil dengan panggilan kudus dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memeteraikan namamu. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa meterai panggilan Tuhan itu, Yesus mengenal siapa saudara. Meterainya adalah Tuhan mengenal, bukan kita yang mengenal. Jadi kalau saudara itu dipilih oleh Tuhan menjadi milik Yesus, karena ada meterai yang distempel dalam hidup kita, distempel saudara. Saudara distempel, stempelnya apa? Ingatan Tuhan. Stempelnya apa? Memori Tuhan. Stempelnya apa? Tuhan mengenal siapa engkau. Jadi kalau ada kemudian yang berkata, Pak, apakah Tuhan tahu masalah saya? Apakah Tuhan memperhatikan pergumulan saya? Apakah Tuhan memperhatikan semua yang saya sedang alami hari-hari ini? Saya mau katakan, meterainya itu Tuhan mengenal.
Tuhan mengenal. Kalau Tuhan mengenal berarti artinya Tuhan tahu. Dia tahu apa yang sedang kau alami. Dia tahu apa yang sedang kau butuhkan. Dia tahu apa yang sedang kau gumulkan. Dia tahu. Mari katakan sama-sama, Yesusku tahu masalahku. Yesusku tahu pergumulanku. Yesusku tahu siapa diriku. Oleh karena itu saudara, kalau kita bicara bahwa Tuhan mengenal kita, itu artinya Tuhan mengenal kita dan Dia jadikan pengenalan akan kita sebagai metrai. Saudara tahu apa itu metrai? Saudara, metrai itu adalah tanda untuk mengesahkan sesuatu menjadi legal. Ketika kita jatuh dalam dosa, di hadapan Tuhan saudara ilegal. Di hadapan Tuhan saudara dan saya nggak kosher. Di hadapan Tuhan saudara itu adalah orang kafir. Kita ini adalah bangsa goyim. Kita bukan bangsa yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kemudian dibuang, terbuang. Karena kita kafir. Kita najis. Kita nggak kudus. Itulah keadaan kita, saudara. Nanti kita akan baca. Khotbah minggu depan saya akan ulas masalah ini. Bagaimana posisi kita. Bagaimana posisi orang-orang berdosa itu. Kenapa kita harus dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudusnya. Kenapa kita harus dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan sendiri yang harus bertindak? Minggu depan kita akan bahas. Saya ingin kemudian fokus dulu di sini. Bahwa saudara metrai ketika Tuhan memanggil saudara, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya adalah pengenalan Tuhan. Itu menjadi metrai. Ingatan Tuhan, memori Tuhan, pengetahuan Tuhan, itu adalah metrai. Yang Tuhan tempel, yang distempel dalam saudara, dalam hidup saudara dan saya. Kita menjadi legal di hadapan Tuhan. Saudara dan saya sebelumnya ini ilegal. Tapi kita kemudian dimetraikan melalui pengenalan Yesus kepada kita. Karena itu Tuhan bilang, saudara dan saya menjadi surat Kristus yang terbuka. Kalau saudara dan saya ini menjadi surat Kristus, itu artinya ini barang legal. Saudara tahu nggak? Ketika seorang anak lahir, maka anak itu harus ada legalitas. Legalitas bahwa dia adalah warga Indonesia. Bahwa dia sah. Itu dari mana? Akte. Oke. Dia ada akte lahir. Akte kelahiran. Karena itu buat anak-anak yang saat ini belum mengurus akte kelahiran, urus akte kelahiran karena itu nanti penting sekali. Nah, saudara, untuk akte kelahiran itu biasanya di situ ditulis, ini anak siapa? Anak bapak ini dan ibu ini. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai anak yang sah. Kenapa? Karena ada metrainya. Ada legalitasnya. Saudara dan saya menjadi anak-anak yang secara hukum legal di mata Tuhan. Karena Tuhan yang memetraikan kita. Jadi saudara dan saya bukan anak haram di mata Tuhan. Saudara dan saya bukan anak yang tidak diakui di mata Tuhan. Saudara dan saya bukan anak yang ditolak di mata Tuhan. Saudara dan saya di mata Yesus adalah anak yang sah yang dimetraikan oleh Tuhan lewat apa? Lewat pengenalannya terhadap saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan yang mengenal kita, nggak mungkin saudara salah. Oh, salah kenal.
Mirip Raymond. Tapi maksud saya bukan dia. Enggak, Tuhan enggak begitu, saudara. Jadi ketika saudara bisa berkata, Yesus Tuhan adalah juru selamatku, itu karena Tuhan yang sudah memilih saudara. Itu karena Tuhan yang memanggil saudara. Ketika Tuhan memanggil saudara, keinginan untuk percaya, iman awal itu Tuhan taruh di dalam hati saudara. Untuk mengenal Dia, ada Roh Kudus yang kemudian Tuhan taruh supaya saudara mengenal Yesus. Tanpa meterai itu kita nggak mungkin, saudara. Tanpa meterai dari Tuhan bahwa kita itu dikenal oleh Tuhan, nggak mungkin. Setelah kita dikenal oleh Tuhan, lewat meterai yang Tuhan berikan, maka kita dipanggil. Saudara, dalam Roma 8 ayat 30, dikatakan, dan mereka yang ditentukannya, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dipanggilnya, saudara. Mereka yang dipanggil itu adalah mereka yang dipanggil dengan namanya. Jadi saudara dan saya itu dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan nama saudara. Artinya apa? Pribadi sekali, saudara. Tuhan memanggil kita, Dia mengenal kita secara pribadi, Dia memanggil kita dengan nama kita. Jadi, boleh banyak nama Raymond. Tetapi Tuhan tahu siapa Raymond yang menjadi kepunyaan Tuhan. Raymond Wisan adalah milik Tuhan Yesus. Raymond Wisan adalah anak dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan memanggil Raymond dengan namanya. Dalam Yohanes 15 ayat 19 dikatakan, aku telah memilih kamu dari dunia. Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat 30, mereka ditentukannya, mereka juga dipanggilnya. Saudara dan saya ditentukan, saya sudah bilang, di dalam rencana Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan. Tapi ketika kita diciptakan, ada di dunia, ada dalam kronos, maka saudara dan saya dipanggilnya, dipanggil namanya, dipanggil dari mana? Dipanggil dari dunia, karena kita ditempatkan di dunia. Oleh karena itu, saudara dan saya dipilih dari dunia, saudara. Itu bahasa Yohanes 15 ayat 19. Aku telah memilih kamu dari dunia. Saudara dan saya ditarik dari dunia. Loh, kenapa, Pak? Bukankah kita asalnya dari rencana Tuhan di sorga, Pak? Kenapa sekarang harus ditarik dari dunia? Karena saudara ketika ada di dunia lahir dari manusia. Gak mungkin saudara lahir dari batu. Atau tiba-tiba saudara lahir jejerot gitu. Dari sorga turun. Bruk. Enggak, saudara. Karena kita lahir dari daging manusia, maka kita, saudara, mewarisi daging Adam. Ini bukan persoalan dosa warisan. Tapi kita mengenakan daging Adam, daging yang berdosa. Karena kita mengenakan daging yang berdosa, maka Yesus menarik saudara dan saya dari dunia. Menarik saudara dan saya dari keinginan daging. Menarik saudara dari kehendak daging. Saudara dan saya ditarik. Karena kita keluar. Harus ditarik, saudara. Ini luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita harus mengerti betapa penting panggilan Tuhan itu. Panggilan Tuhan itu adalah usaha Tuhan untuk menarik saudara dan saya masuk di dalam rencana Tuhan itu. Menarik saudara dan saya dari tengah dunia ini, di mana dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Tuhan tarik saudara dan saya supaya kita tidak ikut lenyap. Inilah luar biasanya Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan memanggil kita, saudara harus peka mendengar panggilan Tuhan itu. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti pembekalan untuk program baptisan, itu artinya saudara sedang mendengar panggilan Tuhan itu.
Ketika saudara dibaptis, itu adalah declare. Itu adalah proclaim. Di mana kita menyatakan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya, di hadapan orang-orang, bahwa saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipersatukan di dalam Kristus. Saudara dibaptis, dimasukkan ke dalam air, saudara menyatu dengan kematiannya. Ketika saudara keluar dalam kebangkitannya. Oleh karena itu saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil saudara yang sekarang sedang menyatakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau dibaptis. Saya mau menyatu dengan kematian Yesus supaya saya mendapat bagian di dalam kebangkitan Yesus. Saudara mengambil keputusan itu artinya Tuhan yang memilih saudara. Efesus 1 ayat 18 dan 19 firman Tuhan berkata begini. Dan supaya ia, Yesus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Luar biasa saudara. Firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, bahwa ia menjadikan mata hatimu terang agar mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Saudara, pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan itu bukan kaleng-kalengan. Pengharapannya luar biasa. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita betapa hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja bagi kita yang percaya. Karena kita percaya di dalam kehendak dan kuasa Tuhan itu. Ingat baik-baik saudara. Tuhan Yesus memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Dialah yang memanggil kita semua. Dialah yang memanggil saya. Dialah yang memanggil saudara. Bahkan sebelum segala sesuatu itu diciptakan, sebelum permulaan zaman, kata firman Tuhan. Tapi sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang oleh Injil, firman Tuhan bilang, mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya mendapat bagian dalam kehidupan kekal, kehidupan yang tidak dapat binasa. Tubuh ini boleh mati, boleh kita tinggalkan menjadi tanah. Tapi benih kehidupan kekal dalam Yesus ada di dalam kita. Sehingga
ketika saudara menanggalkan tubuh maut ini, berkali-kali saya sampaikan, ada waktunya ketika Yesus datang, maka saudara dan saya yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, diberi tubuh yang sama dengan Yesus, diberi tubuh sorgawi. Sedangkan kita yang masih hidup, ketika Yesus datang, maka saudara tubuhnya akan diubahkan, diberi tubuh yang sama dengan Yesus, diberi tubuh yang tidak dapat binasa, diberi tubuh sorgawi, dan kita akan terangkat bertemu dengan Yesus di awan-awan. Oleh karena itu, pada minggu yang akan datang, kita akan melanjutkan tema kita, panggilan keselamatan. Saudara harus mengerti, apa itu keselamatan. Jangan saudara kemudian bicara, oh dalam Yesus ada keselamatan, tapi saudara tidak mengerti. Apa karya keselamatan Yesus? Apa arti keselamatan itu? Apa maksud dari keselamatan itu? Apa arti saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus? Kita akan bicarakan poin ini pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas semua kemurahan-Mu. Saat ini kami datang kepadamu, kami serahkan seluruh kehidupan kami karena kami percaya tidak ada nama lain di bawah dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan kami kecuali satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau kami terlepas dari Yesus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa ketika kami menjauh dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kami menyatu dengan Yesus, kalau kami ada di dalam Yesus, maka firman Tuhan berkata, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan dalam setiap persoalan kami, dalam setiap masalah kami, dalam setiap pergumulan kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kebaikan, kemurahan. Biarlah itu yang menyertai kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami kemanapun kami pergi. Tuhan memberkati kami dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memproteksi kami dimanapun kami berada. Kuasa darah Yesus menutup, membungkus kami, menjaga kami, memelihara kami. Dia memerintahkan bala tentara malaikat surgawi untuk memagari kehidupan kami, menjadi benteng dan pagar bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati. Apabila saat ini ya Tuhan, kami baru menyelesaikan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan anggota legislatif, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan damai bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keamanan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat semua petugas-petugas keamanan, aparat keamanan kepolisian, tentara, TNI, dan semua yang bertugas menjaga keamanan. Kami berdoa penyertaan Tuhan menyertai mereka, perlindungan Tuhan menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan berikan ketabahan, berikan kesabaran, berikan berkat-berkat-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang saat ini memimpin bangsa dan negara kami. Engkau juga memberkati kabinet dan semua orang-orang yang membantu presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa lindungi bangsa kami dari semua niat-niat orang jahat apapun itu. Kami patahkan kuasa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kedamaian, sukacita, damai sejahtera itu yang dinikmati oleh kami bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sobat Home Ministry, selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saat ini buat teman-teman yang ada di Jawa Barat dan semua yang mengikuti program malam hari ini, program pada hari ini, saudara bisa mempersiapkan sarana prasarana yang akan digunakan untuk perjamuan kudus. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya persilakan
semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mendengarkan ketetapan tentang perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan tentang ketetapan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan sama-sama kita mengaku, "Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni dan dihapuskan oleh Tuhan. Saya percaya oleh darah Tuhan Yesus, semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya oleh darah Yesus, semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya akan diberikan tubuh kebangkitan yang akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita berkata, "Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus." Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang berisi darah Tuhan Yesus. Dan kita berkata, "Inilah darah Tuhan Yesus." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur.
Sobat Home Ministry, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya persilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tempat tinggalmu. Tuhan memberkati pekerjaan, karir, bisnis, dan semua usahamu. Tuhan memberkati tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Sobat Home Ministry, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.